Episode 14. Memberikan pemanasan, David melajukan mobilnya membelah jalanan kota Olympia. Dia mau menemui Anne dan memberinya pelajaran agar kelak tidak akan menemui dan mengganggu Stella lagi. Setelah beberapa saat dia tiba di sebuah rumah mewah yang tidak jauh dari pusat kota. David segera keluar dari dalam mobil dan melangkah masuk untuk menemui orang tua Anne, yaitu Tuan Orlando, Valerie. Para pelayan mempersilahkan masuk David karena mereka sudah mengenal siapa pria itu. "Apa Tuan Orland ada?" tanya David pada salah satu pelayan di sana. "Tuan Orland berada di ruang kerjanya Tuan," jawab pelayan itu. David segera melangkah ke arah ruang kerja Papa Anne yang ada di lantai atas. Saat sudah mencapai pintu dan akan membukanya terdengar suara dari dalam. "PLAKKK, dasar anak tidak tahu diri. Apa yang sudah kamu lakukan ini akan sangat merugikan Papa," bentak seorang pria parubaya kepada Anne. "Tapi Pak, aku tidak terima David memutuskanku begitu saja. Dan kenapa Papa malah membelah gadis jalang itu? Bukan membelah aku putrimu sendiri," teriak Anne kepada papanya Tuan Orland. Dia memegang pipinya yang ditampar keras oleh sang papa. "Itu lebih bagus. Untung David memutuskan pertunangan ini. Karena aku sudah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengambil keuntungan. Kalau saja sampai dia mengetahuinya, bisa dipastikan dia akan menjual perusahaan Papa," ucap Orland. David dari balik pintu tersenyum menyeringai. Niat dia untuk menemui Anne dan memberi pelajaran pada wanita itu. Tapi ternyata dia dihadapkan dengan sebuah fakta mengejutkan tentang Tuan Orlando. "Baguslah wanita itu sudah mendapatkan pelajaran tanpa aku ikut campur," gumam David. Kemudian dia segera pergi dari kediaman Orlando Valerie. Di dalam mobil dia menelepon Marco. "Halo, ada apa bos? Cepat selidiki tentang Orlando Valerie. Apa yang telah dia lakukan selama ini pada Everest Group? Aku curiga dia telah memperdaya kepercayaan Papa." "Siap bos, akan segera aku tangani masalah ini." David memutuskan untuk langsung pergi ke mansion Stephen. Dia tahu kalau Stella hari ada jam kuliah siang. Mudah-mudahan gadis itu tidak marah, gumam David. Stella yang masih uring-uringan di mansion karena tidak boleh memakai gadget sama sekali memutuskan untuk pergi keluar. "Sayang, kamu hari ini tidak boleh kemana-mana," seru Alea. "Mami, Lala bosan dari tadi gak boleh ngapa-ngapain. Semua orang juga kenapa hari ini melarang Stella untuk tidak boleh keluar. Hari ini aku ada kelas sejarah. Kalau sampai gak masuk, semester depan Stella harus mengulang lagi. Gimana Dang?" Alea sudah bingung menghadapi keras kepala putrinya itu. Ara juga belum pulang dari kampus, sedangkan Carol pergi bersama Rebecca ke kota Seattle. Din. Dari arah luar mansion terdengar klakson mobil. Stella langsung berlari keluar mansion untuk melihat siapa yang datang. "Om, akhirnya pangeran penyelamat datang," seru Stella berlari ke arah David dan memeluknya. "Hei, anak nakal, sudah Mami bilang jangan keluar dari mansion," teriak Alea ikut mengejar Stella. Alea berhenti ketika melihat Stella sudah nempel di pelukan seorang pria yang tidak lain adalah David. Dan yang lebih parah lagi, Stella menjulurkan lidahnya mengejek sang mami. "Akhirnya aku bebas." Itulah ekspresi Stella kepada maminya. "Dasar anak nakal. Hei kemari," geram Alea mendekati Stella. "Aduh gawat, Mami sudah keluar tanduk devilnya. Pasti bakal lebar daun telingaku." Batin Stella masih memeluk erat David. "Aduh maaf tante," seru David. Stella memegang telinganya yang baik-baik saja. Dia menjauhkan tubuhnya dari David dan melihat pria itu. "Hahaha, awow aduduh, Mami sakit," seru Stella yang menertawakan David karena dijewer Alea. Tapi ternyata Alea juga menarik telinganya. Alhasil Stella ikut meringis kesakitan bersama David. "Kalian berdua berani peluk-pelukan di depan Mami," seru Alea melepas tangannya dari telinga kedua anak muda itu. "Memangnya kenapa, Mam? Apa tidak boleh?" tanya Stella. "Tidak boleh. Kamu masih muda, jadi dilarang terlalu dekat dengan seorang pria," jawab Alea. "Kenapa tidak boleh?" tanya Stella melirik David. Tidak tahu saja mereka bahkan melakukan hal yang lebih jauh dari pelukan. "Ingat umur kamu masih 18 tahun. Dulu Mami dan Daddy juga pacaran pada waktu Dad umur 18 tahun, jawab Stella tidak mau kalah. "Aduh anak ini, berani melawan sekarang," batin Alea sambil mengelus dada. "Tapi kamu anak perempuan sayang." "Mam, halo ini bukan Indonesia. Di sini USA," jawab Stella. "Sudah sering
Alia memberi wejangan kepada putra-putrinya tentang culture di Indonesia yang sangat berbeda dengan USA dengan pergaulan bebasnya. Pernah tinggal 2 tahun di Bali membuat Alia cukup mengerti dengan adat ketimuran yang sangat menjunjung tinggi kehormatan seorang wanita. Meskipun dulu Alia dan Steven sudah terlalu berhubungan cukup jauh sebelum menikah, tapi Alia tidak mau anak-anaknya seperti itu. Ayolah Mam, aku hanya memeluk Om David. Tidak lebih dari itu. David hanya diam mendengar perdebatan anak dan ibu itu. Dia tidak ingin ikut campur. Sudahlah Stella. Mami sudah lelah berdebat denganmu. David bawa dia keluar dari sini. Kau istirahat siang, ucap Alia yang sudah sangat pusing menghadapi Stella. Sifat dan wataknya yang keras kepala memang meniru sang Daddy Steven. Tentu saja hal itu merupakan kesempatan emas untuk David karena mendapat lampu hijau dari sang calon mertua. Ayo, mau pergi gak? Ajak David pada gadisnya itu. Mau dang. Kamu tahu gak seharian ini aku dikurung di mansion. Sekarang aku mau keluar dan bebas dari mereka, jawab Stella tertawa. David tersenyum melihat gadis kecilnya yang sepertinya tidak mengetahui soal berita itu. Dia paham kalau Tuan Steven pasti tidak akan membiarkan Stella mendapatkan tekanan dari media. Setelah itu, mereka masuk ke dalam mobil dan David melajukan mobilnya keluar dari halaman mansion. Om, ada apa kamu ke mansion? Bukan untuk menjemputku kan? Kuliahku masih 2 jam lagi. Tanya Stella. Aku merindukanku sayang. Sejak tadi aku meneleponmu tapi tidak tersambung. Maka dari itu aku ke mansion takut terjadi apa-apa denganmu, jawab David berbohong. Dia akan mengikuti alur saja sebagaimana mestinya. Dia juga tidak mau membahas masalah berita itu pada Stella. Rindu. Sekarang Om benar-benar pintar menggombal, ucap Stella melirik David sekilas. Aku tidak gombal sayang. Aku memang sangat-sangat merindukanmu, jawab David. Stella tidak bisa dibohongi Om. Memangnya kamu tahu apa? Ya tahu kalau Om ini sebenarnya punya tujuan lain datang ke mansion. David hanya diam tidak menanggapi ocehan gadis pujaan hatinya. Setelah 20 menit mereka sampai di kantor David. Kenapa ke kantormu? Tanya Stella. Aku akan memberikanmu kejutan. Tapi sebelum itu kita makan siang dulu karena sebentar lagi sudah saatnya makan siang, jawab David. Stella hanya diam ketika David merangkul bahunya dan masuk ke dalam perusahaannya. Banyak karyawan yang menatap kaget ke arah bosnya itu. Tidak seperti biasanya aura yang ditampakkan David juga sangat berbeda. Dia tampak senang dan bahagia. Kalian semua yang ada di sini, mulai sekarang aku akan memperkenalkan calon istriku. Ini dia gadis yang kucintai. Kalian yang sudah lama bekerja denganku pasti sudah mengenal baik dengan Stella. Ucap David tiba-tiba membuat Stella terkejut dengan pengakuannya yang secara tiba-tiba bersambung.